ke-54. Isabel pun memeluk handuk itu di depan perutnya dan dengan nurut mengeringkan rambut Ravindra. Ketika jari tangannya menyentuh rambut Ravindra, ia terkejut karena rambutnya itu lembut sekali. Saat ini, Isabel baru tahu kalau kualitas rambut Ravindra begitu bagus. Sama sekali tidak kalah dengan artis iklan sampo di televisi. Tatapan mata Ravindra yang tadinya agak dingin pun semakin lama menjadi semakin lembut. Isabel masih tidak menyadari hal itu. Ia masih saja terus berusaha untuk merapikan rambut Ravindra yang berantakan itu dengan jari tangannya. Tiba-tiba Ravindra menjulurkan tangannya dan menghentikan tangan Isabel. Isabel pun terkejut. Tadi bukannya dia sendiri yang menyuruh dia mengelap rambutnya. Kenapa sekarang? Suara Ravindra terdengar sedikit bersahabat, membuatnya siapa yang mendengarnya pasti akan terpana. Jangan sembarangan bergerak. Kapan aku sembarangan bergerak? Isabel ingin sekali menjawabnya begitu, tetapi sekarang tangannya masih ada di dalam genggamannya. Ketika suhu tubuh Ravindra tersalurkan ke tubuhnya melalui tangannya itu, Isabel malah merasa panik. Aku enggak. Isabel menjawabnya dengan terpatah-patah, keringkan bagus-bagus. Ravindra berkata sambil melepaskan tangannya. Isabel pun benar-benar terbengong. Lalu ia pun mengambil handuknya kembali dan mengelap kepalanya. Ravindra pun menutup matanya untuk menyembunyikan ekspresinya. Rambutnya sudah lumayan kering. Isabel pun berencana untuk membereskan handuknya dan meninggalkannya. Duduk di samping. Ravindra berkata dengan spontan. Kali ini, Isabel benar-benar sudah ingin menghajarnya. Apa maksudnya ini? Duduk dengan baik di samping, bantu kasih aku nasihat. Kalau pekerjaan di sini tidak cepat selesai, aku juga tidak bisa mengantarmu pulang. Jangan bilang kamu berpikir kali ini kamu pulang ke rumah sendirian. Bagaimanapun, Ravindra adalah pemilik dari bayi yang ada di perut Isabel. Dia berkata tanpa berpikir panjang. Kamu pikir kamu pulang sendirian dengan keadaan seperti ini? Orang rumah kamu tidak akan meremehkanmu dan ibumu. Kata-kata yang diucapkan Ravindra kali ini menyadarkan Isabel. Benar. Kalau dia pulang ke rumah sendirian, nenek pasti akan melihatnya dengan tatapan mata yang sangat tidak enak dilihat. Bisa jadi setelah dia kembali, neneknya akan mempersulit ibunya lagi. Kalau dipikir begitu, dia sepertinya harus membawa Ravindra pulang dengannya. Berpikir sampai ke sana, sekarang Isabel tidak berani macam-macam lagi. Dia hanya duduk dengan baik di samping Ravindra dan melihat tangannya yang menari-nari di atas keyboard komputernya. Baiklah, ia akui semua kata-kata yang diketik Ravindra di komputernya tidak ada satupun yang ia ngerti. Masih mau kasih dia nasihat apa, ngerti aja enggak. Isabel pun menopang dagu dengan satu tangannya dan duduk dengan baik di samping Ravindra dan melihat Ravindra mengerjakan pekerjaannya. Ravindra yang sedang serius bekerja benar-benar sangat tampan. Pantas saja wanita di luar sana semuanya tergiur melihat wajah tampannya. Dia memang punya kelebihan ini. Selain pekerjaan dan warisannya, hanya mengandalkan wajah dan tubuhnya saja. Ia tidak akan mungkin mati karena kelaparan.
Isabel pun sudah menguap berkali-kali karena melihat layar komputer Ravindra yang sangat membosankan baginya. Isabel tidak berani tidur, tetapi ia benar-benar sudah tidak bisa menahan matanya untuk tidak tutup. Otaknya pun sudah kosong dan ia pun langsung terlelap di atas meja. Ketika Ravindra selesai mengetik pekerjaannya, ia menoleh dan melihat Isabel. Lalu ia pun melihat Isabel yang sudah tertidur tanpa sedikit pun perasaan sungkan di atas meja. Benar-benar si tukang tidur. Setelah Ravindra mengirimkan email terakhirnya, ia pun menutup komputernya, lalu membalikkan badannya dan berjalan ke samping Isabel. Lalu ia menggendongnya dan dengan perlahan membaringkannya di atas kasur. Lalu Ravindra pun menyentuh bibir Isabel. Awalnya ia berencana untuk membantunya mengelap air liurnya. Bagaimana ia bisa tahu Isabel sedang bermimpi indah? Ketika Ravindra mengelap bibirnya, Isabel pun mengeluarkan bibirnya dan menjilat tangan Ravindra. Ravindra pun terkejut dan sekujur tubuhnya membeku. Lalu Ravindra pun menatap Isabel dengan tatapan yang sangat dalam. Kali ini Ravindra tidak merasa ragu sama sekali. Ia langsung menundukkan kepalanya dan mencium bibir kecilnya. Rasanya lebih manis berkali-kali dari yang ia bayangkan. Isabel sepertinya sudah hampir terbangun dari tidurnya. Lalu Ravindra pun melepaskannya. Saat itu juga Ravindra pun terbengong. Ia tidak bisa menahan dirinya untuk tidak menyentuh bibirnya sendiri dengan tangannya. Dia benar-benar sudah menciumnya. Ravindra pun sedikit bingung dan beranjak berdiri. Lalu ia menarik nafas dalam-dalam. Lalu ia menoleh dan melihat Isabel hanya mengubah posisi tidurnya dan lanjut tidur. Setelah melihatnya tertidur, Ravindra baru merasa lega. Terbaring di tempat tidurnya sendiri, ia pun menyerongkan badannya dan melihat wajah Isabel. Lalu ia memeluk Isabel ke dalam pelukannya dan dengan perlahan pun ia tertidur. 3 hari berturut-turut, Isabel pun dengan nurut tiap hari menjalani pemeriksaan di rumah sakit. Pada saat hari ketiga, Presiden dan Ibu Presiden akhirnya sudah mau kembali ke Korea. Isabel dan Ravindra pun datang bersama untuk mengantar mereka. Ketika kedua orang ini berdiri dan berjalan bersama-sama dengan bau mereka yang saling bertemu, kelihatannya mereka berdua menjadi semakin cocok. Ibu Presiden berjalan di depan dan langsung memeluk Isabel lalu berkata, "Kalau ada kesempatan ke Korea, harus kasih aku kesempatan untuk mentraktir kalian ya." Tentu saja. Saat itu Ibu Presiden jangan bilang kita merepotkan ya. Isabel pun tertawa dan berkata, "Presiden dan Ibu Presiden harus menjaga kesehatan ya." Presiden dan Ibu Presiden pun tertawa terbahak-bahak. Setelah mengantarkan Presiden dan Ibu Presiden, Isabel pun merasa sangat lega. Tugas ia menikah akhirnya sudah ada satu yang selesai. Si Nando yang berdiri di belakang kedua orang itu berkata, "Direktur, Nyonya muda, mobilnya sudah sampai. Kapanpun kalian mau kembali ke kota N, sudah bisa kembali." Kembali ke kota N. Benar, pekerjaan di sini semuanya sudah selesai. Memang sudah waktunya. Aneh sekali, kenapa pusat kita Dara Finance Group ada di kota S, tetapi kenapa rumah besar keluarga kita Dara ada di kota N?
Walaupun Ravindra pernah menjelaskan secara garis besar kepadanya, tetapi Isabel sendiri terus merasa pasti ada alasan yang lebih mendalam lagi. Hanya saja ia tidak ingin mengatakannya. Sudahlah, kalau dia tahu juga tidak ada gunanya. Pokoknya dia hanyalah istri kontrak keluarga kita darah. Untuk keluarga yang pada akhirnya juga akan ditinggalkan. Tahu begitu banyak apa gunanya. Ravindra pun membawa Isabel turun ke bawah bersiap-siap untuk naik ke mobil. Ketika sudah sampai lantai 1, mereka pun melihat Raisa yang membawa tas besar dan kecil yang sedang berdiri di pinggir jalan sambil tersenyum. Hei, Direktur Ravindra, melihat aku yang begitu perhatian sama istri kamu, kasih aku tumpangan dong. Raisa berkata sambil tertawa. Lihat barang bawaan aku begitu banyak, mobil aku sudah tidak bisa muat. Mulut Isabel tiba-tiba terbuka lebar. Astaga, kamu ini mau pindah rumah atau mau melarikan diri? Dia melihat Raisa yang membawa puluhan tas dan juga ada beberapa koper yang sangat besar. Astaga, sebenarnya apa saja yang sudah ia beli? Ravindra pun menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa, lalu berkata kepada Nando, bantu dia. Baik, Direktur. Nando pun langsung menjalankan tugas yang diperintahkan Ravindra. Raisa pun tersenyum dan langsung lari ke samping Isabel. Lalu ia pun langsung merangkul Isabel dan berkata, kalian pulang pakai mobil besar kan? Aku duduk satu mobil sama kalian. Aku nggak mau bawa mobil sendiri. Jauh sekali, capek. Isabel pun berkata sambil tersenyum, boleh, di perjalanan ada teman ngobrol juga bagus. Kamu memang yang paling baik. Raisa pun tertawa dan menarik Isabel masuk ke dalam mobil. Ravindra menggeleng-gelengkan kepalanya dan mengikuti mereka masuk ke dalam mobil. Tapi Isabel dan Raisa sedang ngobrol urusan yang tidak penting. Ravindra pun masuk ke kamar tidur dan tidur. Oh benar, Raisa, pusat Kita Darah Finance Group ada di kota S. Tetapi kenapa rumah besar mereka ada di kota N? Kali ini Isabel sudah tidak bisa menahan rasa penasaran yang ada di dalam dirinya dan berkata dengan Nando, kamu tidak rasa ada yang aneh? Raisa pun tertawa lalu berkata kepada Isabel dengan tatapan misterius, kamu ternyata tidak tahu. Isabel pun menggeleng-gelengkan kepalanya. Raisa baru saja mau menjelaskannya pada Isabel, tetapi setelah berpikir sebentar ia berkata, sudahlah, masalah ini lebih bagus kamu tidak tahu. Pokoknya sekarang kamu sudah menikah dengan Ravindra, kalian juga sudah punya anak. Kamu jalanin hidup kamu baik-baik saja. Masa lalu tidak tahu juga tidak apa-apa. Masa lalu, emangnya rumah besar keluarga Kita Darah pindah ke kota ada hubungan dengan masa lalu apa? Sebenarnya ada masalah apa? Rasa penasaran di hati Isabel ditingkatkan oleh kata-kata Raisa. Jangan bilang kamu juga tidak tahu. Trik kamu ini tidak guna buat aku. Raisa berkata kepada Isabel, walaupun kita baru kenal tidak lama, tetapi aku tahu kamu orang yang baik. Jadi aku nasehatin kamu, jangan tanya lagi. Pada waktunya sampai nanti, kamu akan tahu sendiri. Kamu sekarang hanya perlu ingat kalau kamu adalah nyonya muda warga Kita Darah. Kamu hanya perlu menikmatinya dengan baik. Aku baru ingat. Aku mau rebut Hong Bao dulu.
tidak bicara sama kamu lagi ya. Raisa tidak menunggu pertanyaan dari Isabel lagi dan langsung membalikkan badannya dan merebut hangbau di handphonenya. Hati Isabel sekarang menjadi semakin bimbang. Emangnya ada begitu banyak rahasia yang disembunyikan Ravindra darinya. Setelah sampai di rumah, Ravindra membawa Isabel ke ruang makan rumah mereka dan melaporkan semua yang terjadi di kota es kepada nenek Kitadara dan sekalian menyapa beberapa keluarga mereka. Nenek Kitadara sudah menyiapkan hadiah untuk dibawa pulang ke kampung Isabel. Ini adalah pertama kalinya Isabel pulang ke kampungnya setelah setengah bulan lebih menikah. Jadi barang yang dipersiapkan pun langsung banyak. Keluarga Kitadara tahu kalau Isabel adalah tulang punggung keluarga mereka. Jadi agar Isabel tidak merasa tertekan, maka mereka pun menyiapkan barang yang sangat banyak untuknya. Ketika mobil Isabel belum sampai ke dalam desanya, semua orang desa itu sudah berbaris untuk menyambut kepulangannya. Neneknya pun ikut menunggu kepulangan cucunya. Dan di saat menunggu, neneknya pun mendengar pujian dari tetangganya tentang cucunya. Lalu nenek pun merasa sangat bangga. Tiba-tiba tatapan mata neneknya tertuju pada ibu Isabel yang ada di jauh sana. Lalu suasana hatinya pun langsung berubah. Putrimu sudah mau pulang, kamu nangis buat siapa? Mau tunggu putri mau pulang dan melaporkan semuanya padanya ya? Aku peringatin kamu dulu, hari ini hari yang penting sekali. Lebih bagus kamu sadar-sadar sedikit. Ma, Ibu Isabel pun merasa sangat terancam. Hari ini adalah hari putrinya pulang ke rumah, tetapi dia sampai-sampai tidak ada hak untuk bicara sepatah kata pun kepada putrinya. Apa yang aku katakan padamu hari ini, kamu sudah lupa semua. Nenek Isabel pun berkata sambil melototi Ibu Isabel. Ingat, Ibu Isabel menjawab sambil menundukkan kepalanya. Melihat ekspresi wajah Ibu Isabel yang tidak berdaya seperti itu, Nenek Isabel baru merasa lega dan melepaskan ibunya. Sudah datang. Dari kejauhan terdengar suara orang yang berteriak, "Wah, hebat sekali, mobilnya juga banyak sekali."